Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah para pemirsa yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suara saya bagus ya, Ustaz Supri? Insya Allah Ustaz. Insyaallah alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah insyaallah pada pagi hari ini segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat yang telah kita dapatkan sampai dengan hari ini, kita masih diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu kenikmatan di dalam keimanan dan keislaman kita. Sekaligus kenikmatan yang senantiasa kita harus selalu syukuri, yaitu kenikmatan kita dapat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa mengikuti jalan dan petunjuk beliau. Baik, saya izin share screen untuk tema kita pada subuh ini. Ya, tadi sudah disampaikan, yaitu pengorbanan di dalam dakwah. Dan ini mulai memasuki bulan-bulan pengorbanan. Ya. Ini bulan Zulqaidah, nanti insya Allah kita berada pada bulan Zulhijjah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam suatu aktivitas dakwah tentu pengorbanan ini adalah sesuatu hal yang harus ada, sesuatu hal yang mutlak ada, bahkan harus dipaksakan kita itu untuk berkorban. Jadi memaksakan diri untuk berkorban juga itu harus ada. Karena bagaimana mungkin kita bisa melakukan aktivitas dakwah kalau kita tidak ada pengorbanan, ya. Dan apa saja yang kita korbankan, tentu apa saja yang bisa kita korbankan. Paling minimal kita sudah mengorbankan waktu kita gitu. Itu sudah paling minimal. Lebih luar biasanya lagi kita mampu mengorbankan pikiran, ya, sampai mengorbankan harta, bahkan mengorbankan jiwa. Nah, ini tentu hal-hal yang kita upayakan untuk terwujud di dalam aktivitas dakwah itu. Maka seseorang dikatakan bisa berdakwah kalau dia sudah mampu mengorbankan sesuatu. Tetapi ya, kalau dia mengatakan dirinya ingin berdakwah tapi belum ada yang dia korbankan, nah ini berarti apa yang dia dakwahkan kan? Karena memang dakwah tanpa pengorbanan itu ibarat apa? Ibarat bukan berdakwah. Karena tidak mungkin gitu seseorang mau bisa berdakwah atau mau berdakwah itu kalau tidak mengorbankan sesuatu. Minimal dia harus belajar atau menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu dan belajar itu saja dia sudah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran. Oleh karena itu yang dituntut bagi orang yang beriman, ya, apalagi dia pengaman dakwah, yang diminta, yang diharapkan dari dirinya adalah pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yakni dia siap berkorban demi tegaknya agama Allah, li'ila'i kalimatillah, ya, bagi tegaknya kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah dan para sahabat tentulah sosok-sosok, ya, orang-orang yang memiliki pengorbanan terbaik. Mereka adalah sebaik-baiknya generasi, mereka adalah orang-orang terbaik, dan mereka orang-orang yang mampu memahami pengorbanan di jalan Allah dan mampu mewujudkan cinta sejati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak salahnya kita mengenal, ya, bahkan kita mempelajari lebih luar biasanya lagi kita mencontoh bagaimana pengorbanan Rasul dan para sahabat. Soalnya kalau
perjuangan dan pengorbanan Rasulullah ini sudah tidak bisa diragukan lagi karena beliau adalah sosok qudwah hasanah kita, suri tauladan yang terbaik. Nah, namun ada beberapa contoh-contoh sahabat ya yang mungkin bisa dijadikan motivasi tambahan bagi kita semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh misalnya pengorbanan Khalid bin Walid. Ya, ini salah satu jenderal panglima perang yang sangat luar biasa yang ingin meninggal di medan pertempuran tapi ternyata tidak bertemu meninggalnya itu di medan pertempuran, hanya bertemu meninggalnya itu di pembaringan. Apa kata Khalid bin Walid di dalam pernyataannya? Ya, aku lebih menyukai malam yang sangat dingin dan bersalju di tengah-tengah pasukan yang akan menyerang musuh pada pagi hari daripada menikmati indahnya malam malam pengantin bersama wanita yang aku cintai dan aku dikabari dengan kelahiran anak laki-laki. Masya Allah. Ya. Jadi kalau kita disuruh milih, apalagi yang jomblo, milih menikah atau milih berjihad di jalan Allah, ini kan sesuatu yang harus kita korbankan. Atau dia pengantin baru, ya, baru menikah. Ya, dalam riwayat yang lain ada salah seorang sahabat yang baru menikah, yang belum sempat malam pertama. Gitu. Ada juga yang baru selesai malam pertama. Ketika ada panggilan jihad, ada seruan jihad, mereka semua langsung meninggalkan itu. Ya, meninggalkan istri-istrinya yang sedang menunggu misalnya. Masya Allah, artinya sahabat-sahabat pada waktu itu sudah terbiasa untuk mengorbankan sesuatu. Nah, kita bisa introspeksi diri kita. Ya. Kalau kita ingin mengemban suatu dakwah, sudah belum kita mencoba mengorbankan, ya bukan setiap hari juga. Gitu. Mungkin ada seminggu sekali, ya, atau ya lebih luar biasa memang harus setiap hari. Ketika istri kita sedang menunggu di rumah, akhirnya kita tinggalkan gitu, dalam rangka untuk melakukan aktivitas dakwah. Atau malah sebaliknya, gara-gara perkataan istri atau perkataan suami atau gara-gara ajakan suami atau ajakan istri kita atau pasangan kita untuk menunda dulu aktivitas dakwah, apakah kita mengikuti perkataan itu? Nah, maka berkaca dari pengorbanan Khalid bin Walid, ya, dia lebih menyukai malam yang sangat dingin dan bersalju daripada menikmati indahnya malam pengantin. Bukan berarti kita melarikan diri dari malam pengantin ya, karena belum terbiasa akhirnya tidak mau malam pengantinnya, bukan juga begitu. Tetapi maksudnya ketika ada pilihan yang memang harus kita tinggalkan, apalagi itu adalah aktivitas dakwah, maka kadangkala sesuatu yang indah itu pun harus kita korbankan. Nah, berikutnya bagaimana pengorbanan Utsman bin Mas'ud? Ya, pada waktu itu Utsman bin Mas'ud lebih rela dicukil matanya setelah dia menolak berada di dalam perlindungan orang musyrik, dan dia memilih berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pamannya Walid bin Mughirah berkata kepadanya, "Wahai keponakanku, dulu matamu sehat ya dan tidak dicukil seperti ini. Kenapa? Karena engkau dalam perlindungan yang kuat. Ya, perlindungan pamannya, perlindungan kabilahnya, perlindungan keluarganya." Apa Ibnu Mas'ud jawab? "Demi Allah, mataku yang sehat ini perlu merasakan apa yang juga pernah dirasakan mata-mata yang lain di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku berada dalam perlindungan yang lebih kuat daripadamu karena aku berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala." Nah, kira-kira begitu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, artinya kita juga harus mengorbankan tubuh kita yang sehat ini kadang-kala. Bukan mengorbankan untuk harus jadi sakit, harus jadi apa gitu. Tetapi paling tidak merasakan ya, tubuh-tubuh yang sehat ini sebagaimana tubuh yang sehat yang lainnya itu berada di jalan Allah. Artinya tidak menunggu sakit baru mau dakwah kan.
Dan juga ya kalau memang sudah sakit, ya itu qadanya Allah. Ya kita harus bersabar dalam kondisi itu. Bahkan saat sakit pun kita mengorbankan waktu itu untuk istirahat misalnya, harus juga untuk melakukan aktivitas dakwah. Nah, ini hal-hal lain yang harus kita korbankan. Dan luar biasa orang yang sakit ya mau mengorbankan dirinya dalam aktivitas dakwah, apalagi ya bagaimana kisah Ibu Mas'ud ini mengorbankan matanya gitu. Matanya yang sehat ya, yang dia menolak perlindungan orang-orang musyrik gitu. Yang dengan matanya ini siap dicukil atau dicongkel. Nah, ini salah satu pengorbanan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya pengorbanan dari Haram bin Milham. Ia pernah tertusuk tombak di dalam peperangan. Tombak itu lalu dicabut, darah pun mengucur dari tubuhnya. Namun ia malah berkata, demi Allah, aku beruntung. Jadi Haram bin Milham yang tertusuk tombak itu di dalam suatu peperangan mengatakan dia sangat beruntung ketika dia mampu mengorbankan dirinya dalam rangka jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana dengan kita? Sudah siap belum? Ya tertusuk duri atau tertusuk bunga berduri di tengah jalan ya, yang bukan dalam peperangan tetapi dalam aktivitas dakwah, apakah kita siap untuk mengatakan bahwa kita sedang beruntung? Karena memang aktivitas dakwah itu ya salah satu aktivitas jual beli yang perniagaan sangat besar untuknya. Nah, artinya seharusnya kita merasa beruntung. Terlebih kita mampu istiqomah di dalam jalan dakwah itu. Pengorbanan Umar bin Abi Waqqas. Umar bin Abi Waqqas ini adalah adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat perang Badar, Umar bin Abi Waqqas ini dia baru berusia 16 tahun. Ketika itu 16 tahun tentu belum boleh ikut berperang. Nah, tetapi Umar bin Abi Waqqas ini berusaha menyelinap diam-diam ke barisan pasukan kaum muslimin untuk ikut berperang. Bahkan ia takut dipulangkan oleh Rasulullah karena usianya masih terlalu muda. Namun ketika Rasul mengetahui keinginan, mengetahui semangatnya, Rasulullah pun mengizinkan Umar bin Abi Waqqas ini. Nah, Umair ya. Umair pun dengan gembira segera berlari menuju medan perang hingga terbunuh sebagai syahid. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi di usia muda itu ada pilihan bagi seseorang yang mau berdakwah, ya bahkan dia mengorbankan dirinya paling depan. Kalau kita lihat fenomena anak muda hari ini, atau fenomena pengemban dakwah hari ini, mungkin saling sorong menyorong. Ini antum saja gitu, antum saja. Wah, antum duluan. Jadi saling dorong mendorong untuk melakukan aktivitas dakwah. Atau kita lihat fenomena menjadi imam masjid itu kan saling dorong mendorong. Silakan Pak. Baik, sepertinya sudah terhubung kembali dengan Studio Pontianak. Ya, tes. Baik, Ustadz. Insya Allah sudah, sebentar Ustadz, mungkin sedang dikondisikan lagi. Nah ini, Oh ya, oke Ustadz. Baik Ustadz, sepertinya sudah bisa. baik. Alhamdulillah. Masya Allah, ini pengorbanan yang harus dilakukan oleh kita semua gitu. Pengorbanan bersabar ya, pengorbanan Ya, dengan perangkat, bahkan pengorbanan dengan
teknologi atau sarana yang lain. Ya, Langsung diuji ya, alhamdulillah. Ustaz. Langsung dites. Ini masih istiqomah atau tidak? Baik, alhamdulillah. Siap, Ustaz. Silakan. Baik, jadi tadi kita lanjutkan bagaimana pengorbanan atau kisah-kisah, contoh-contoh pengorbanan ya yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, diantaranya ini adalah pengorbanan Ammar bin Yasir dan Abu Sufyan. Nah, Ammar bin Yasir di usianya 90 tahun, meskipun rambutnya sudah beruban ya, tubuhnya melemah, tulang-tulangnya rapuh gitu. Mestinya kan orang-orang yang sudah tua itu punya rusuh, punya keringanan, punya apa izin untuk tidak ikut berperang. Nah, namun Ammar bin Yasir malah mengorbankan usia tuanya itu agar dapat berjihad di jalan Allah atau agar dapat tetap berjuang di jalan Allah. Nah, begitu juga Abu Sufyan yang masih bersemangat untuk memotivasi pasukan kaum muslimin ya. Walaupun usianya pada waktu itu 70 tahun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, luar biasa. Mereka-mereka yang usianya tua itu sudah mengorbankan waktu usia tuanya. Jadi patut dipertanyakan bagi kita-kita ini yang masih muda. Apakah mau mengorbankan waktu muda kita untuk berjuang atau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentu menjadi hikmah yang sangat luar biasa kita mengorbankan umur, usia dan waktu kita. Pengorbanan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Insya Allah kita sudah mengenal sosok beliau, penakluk ya Al-Quds Palestina, generasi yang lebih belakangan, bukan generasi sahabat. Namun Sultan Salahuddin Al-Ayyubi juga begitu cintanya pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam suatu riwayat, ia lebih menikmati kehidupan di kemah-kemah ya, yang mana kemah itu berada di tengah-tengah padang pasir, dan di mana kemah-kemah itu adalah kemah-kemah kem-kem peperangan dibandingkan hidup enak di istana. Nah, maka para sejarawan menulis setiap pembicaraan Sultan itu selalu berkisar seputar jihad, seputar mujahidin. Ia selalu menikmati atau mengamati bagaimana senjata peperangan. Lebih senang juga hidup di kemah di tengah-tengah padang pasir, yang kemah itu adalah bukan untuk uh, wisata. Ini kemah untuk berperang. Nah, pembicaraan juga pembicaraan jihad dakwah. Kalau kita kumpul, kita bicarain apa biasanya? Ya, bicarain anak, bicarain keluarga kan gitu. Pernah tidak terbesitkan senantiasa membicarakan aktivitas dakwah, ya, atau hal-hal yang memang kita korbankan untuk dakwah. Nah, ini luar biasa, menjadi cambuk juga bagi diri pribadi ini. Oleh karena itu, ada beberapa hal ya yang insya Allah poin-poin penting agar kita siap berkorban, khususnya berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak saya ingin berbagi sharing ya, bahwasanya pengorbanan itu ada 3 hal yang harus kita miliki. Ini hasil mutalaah pribadi saja, semoga bisa menjadi motivasi buat kita semua. Tentu pengorbanan yang paling pertama, yang paling utama dan paling penting ya, agar kita siap dan mau berkorban, ya kita harus punya keyakinan dan punya keimanan. Ini modal yang paling utama. Ini sering kita ulang-ulang, ya, modal kita dakwah, modal kita apapun itu ya hanya keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih khusus lagi, bahwasanya kita memiliki keyakinan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itulah satu-satunya pertolongan yang wajib kita harapkan. Ya. Satu-satunya yang kita nanti-nantikan itu hanyalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa sulit, merasa sempit, kita merasa kesusahan, maka satu-satunya tempat berharap itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah modal utama kita dalam memberikan pengorbanan terhadap dakwah. Jadi kita menepikan hal-hal yang lain. Kita kalau sulit harta tidak berpegang pada bisnis kita, tidak berpegang kepada gaji kita, tidak berpegang kepada muamalah kita.
Tapi kalau kita merasa sulit rezeki, apa yang kita pegang? Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya rizku minallah. Rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa sempit waktu, kita merasa sulit memanajemen waktu. Kalau kita berharap ya kita eh, menjadikan pegangan kepada sesuatu yang lain itu menjadi urusan kita agar lebih mudah waktunya. Nah, itu keliru juga. Satu-satunya yang menjadi tempat kita berpegang agar kita dapat memanajemen waktu yaitu pegangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan wasilah-wasilah yang bermacam-macam. Ya, wasilah itu kan sangat bermacam-macam. Bisa dengan mengikuti training, mengikuti kelas dan sebagainya dalam rangka untuk meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Adapun yang kedua, agar kita mau dan siap berkorban, maka ya tidak lain tidak bukan kita harus memiliki sikap sabar. Kesabaran di dalam menjalankan pengorbanan tersebut. Karena namanya pengorbanan pasti akan banyak tantangan, akan banyak ujian, akan banyak godaan yang akan menyimpangkan kita dari pengorbanan itu. Maka sikap kesabaran ya harus kita senantiasa tampilkan. Dan yang ketiga, ini juga yang akan membuat kita siap berkorban. Yang kita itu mau berkorban, kita memiliki sikap zuhud. Zuhud bukan berarti kita meninggalkan dunia. Zuhud bukan berarti kita mengasingkan diri dari dunia. Bukan seperti itu zuhud. Tapi zuhud itu adalah tidak menjadikan dunia itu menjadi tujuan hidup kita. Dunia itu bukanlah sejatinya harus kita perjuangkan. Nah, tetapi dunia itu hanyalah wasilah kita untuk berpegang kepada Allah. Dunia itu hanyalah sementara yang mana kita menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita butuh keyakinan? Kenapa kita butuh keimanan? Karena di dalam pengorbanan ada ujian keimanan. Ya. Biasanya yang menimpa pengemban dakwah itu masalah rezeki. Rezeki ini urusan keimanan. Nah, dengan modal iman dan yakin pertolongan Allah itu sebagai modal utama pengorbanan, ya karena di sana ada ujian keimanan. Misalnya, kadangkala kita harus mengorbankan harta benda kita. Kita juga harus mengorbankan tempat tinggal kita. Kita juga harus mengorbankan bahkan keluarga kita. Ya, seperti rezeki tadi itu, kalau kita tidak menempatkan rezeki itu di bagian keimanan, wah itu akan merasa susah dan sulit terus. Seakan-akan rezeki itu datang dari dirinya sendiri. Padahal rezeki itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah dan para sahabat tidak pernah khawatir masalah rezeki. Para alim ulama juga tidak pernah khawatir masalah rezeki. Mereka tetap fokus pada aktivitas dakwah. Karena mereka memahami dan meyakini rezeki itu dari Allah. Nah, jadi tinggal mengoptimalkan aktivitas dakwah senantiasa tetap berharap kepada Allah bahwasanya Allah pasti memberikan rezeki kepada kita semua. Ya bahkan juga kadang yang namanya aktivitas dakwah itu harus menuju satu kota ke kota lainnya. Di sana tidak ada keluarga, tidak ada kerabat. Sehingga dia harus meninggalkan keluarganya tadi. Nah, di situ juga ada ujian keimanan. Nah, para pengemban dakwah ini juga tidak dijanjikan dapat tempat tinggal baru, ya. Tidak dijanjikan juga pekerjaan baru gitu. Tidak dijanjikan juga bisnis baru, kan tidak pernah kita dapat janji-janji itu. Apalagi janji dari manusia itu ya tidak pernah kita dapatkan. Nah, disinilah keimanan, keyakinan menjadi modal utama agar kita mau berkorban. Pengorbanan kenapa butuh kesabaran? Ya, karena ada ujian untuk menghadapi tantangan. Ada ujian menghadapi eh, hambatan. Maka ujian menghadapi tantangan dan hambatan ini perlu kesabaran. Ya. Bagaimana kisah Zainab binti Rasulullah SAW misalnya, ia harus rela berpisah dengan suaminya Abu Al-As bin Rabi yang masih musyrik dan menolak ikut berhijrah. Nah, di situ ada tantangan, ada hambatan dari keluarga suaminya yang menghadang Zainab,
yang ketika itu Zainab tengah hamil 4 bulan hingga dirinya terjatuh dan mengalami keguguran. Jadi kalau tidak ada kesabaran, maka para pengemban dakwah itu akan sulit berkorban untuk menghadapi tantangan-tantangan. Nah, dengan pengorbanan, ya, dengan kesabaran yang dia miliki, maka dia mengorbankan janinnya yang 4 bulan ini. Lalu setelah Zainab pulih dari lukanya, Zainab pun kembali berhijrah meninggalkan suaminya tadi. Masya Allah. Jadi pengorbanan akan suatu hal yang kita gunakan untuk menghadapi tantangan, ujian, dan cobaan. Pengorbanan menghadapi tantangan, ya, kesabaran juga dialami oleh Suhaib Ar-Rumi, bagaimana dikisahkan oleh Imam Ibn Katsir, ya, dia mengorbankan harta yang dia bawa dari rumahnya untuk diberikan kepada kaum musyrik yang menghadang dirinya di perjalanan ketimbang ia kembali ke Mekah. Jadi Suhaib Ar-Rumi ini ingin hijrah. Dia membawa harta. Nah, daripada dia kembali ke Mekah, maka dia korbankan hartanya itu, dia berikan kepada orang-orang musyrik agar dia tidak kembali ke kota Mekah. Karena di sana ada tantangan yang dia hadapi, yaitu hadangan dari orang-orang musyrik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita dalam aktivitas dakwah pasti akan menemukan tantangan dan hambatan. Apa yang kita lakukan? Nah, kesabaran inilah yang harus kita wujudkan agar kita mau berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tantangan menghadapi cacian, makian, fitnah, itu semua tantangan. Maka kalau bukan dengan buah kesabaran, kita tidak mungkin bisa melakukan pengorbanan menghadapi tantangan-tantangan itu. Nah, Suhaib Ar-Rumi ini ketika setibanya di Madinah, ia menceritakan peristiwa ini kepada Rasulullah bahwa ia telah memberikan hartanya kepada para penghadang. Apa kata Rasulullah? Beruntung perdagangan Suhaib. Jadi dengan buah kesabaran, dia mampu mengorbankan hartanya untuk menghadapi tantangan. Dan pujian ini diulang 2 kali, ya, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian dari sana ada turun firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang keberuntungan Suhaib. Sabar dalam pengorbanan ini juga dalam suatu riwayat, ya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sabar itu ada 3 macam. Ya. Sabar menghadapi musibah, ujian, tantangan, hambatan. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Dan yang paling tinggi, sabar dalam menghindari kemaksiatan. Siapa yang sabar dalam menghadapi musibah, sehingga mampu menjalani musibah itu, ya, menghadapi musibah itu dengan baik, dengan segala kekuatannya, maka Allah akan mencatatkan untuknya sebanyak 300 derajat. Yang antara satu derajat dengan derajat yang lain seperti jarak antara langit dan bumi. Siapa yang sabar dalam menjalankan ketaatan, Allah akan catat untuknya 600 derajat. Yang antara satu derajat dengan derajat yang lain seperti jarak antara batas dasar bumi hingga puncak arsy. Nah, siapa saja yang sabar dalam menghindari kemaksiatan, Allah akan catat untuknya 900 derajat. Yang antara satu derajat dengan derajat lain seperti jarak 2 kali antara batas dasar bumi hingga puncak arsy. Masya Allah. Kesabaran itu ada tingkatannya juga. Sabaran menghadapi musibah, nah ini yang kadangkala pasti pertama kali diawali bagi para pengemban dakwah. Mereka akan menghadapi berbagai macam musibah, ujian, cobaan. Nah, baru sabar dalam menjalankan ketaatan. Masih istiqomah tidak taat itu. Nah, puncaknya nanti diminta untuk menyimpang, diminta untuk menyeleweng. Ya, sudahlah sesekali bolehlah ngambil harta riba gitu. Sesekali bolehlah bergaul dengan lawan jenis, kan interaksinya ini juga untuk dakwah. Nah, ini mulai sedikit demi sedikit gitu. Nah, mampu tidak pengemban dakwah itu bersabar di dalam menghindari kemaksiatan. Insya Allah. Sabar dalam pengorbanan, ya, Imam Asyuyuti dalam Al-Ashbah wan Nazair, dia mengatakan maka naksaru fi'lan kana naksaru fadlan. Amalan yang lebih banyak pengorbanan, itulah amalan yang paling banyak utamanya.
Jadi kalau kita melakukan sesuatu ya, dan dalam melakukan sesuatu itu kita banyak berkorban. Nah, sesuatu itu, amalan itulah yang paling banyak utamanya. Misal kalau kita mau sholat tahajud, kan banyak hal tuh yang kita korbankan. Waktu tidur, waktu kantuk, gitu kan. Waktu dingin, malam dingin itu. Terus kita ambil wudhu, kita sholat, nanti ada godaan lagi tuh. Kita korbankan lagi. Kalau ngantuk lagi, wudhu lagi. Amalan itulah akhirnya menjadi lebih utama dibandingkan tahajud yang tidak ada pengorbanannya. Aktivitas dakwah juga begitu. Amalan yang paling banyak pengorbanan ketika memang dakwah yang kita lakukan harus kita korbankan sesuatu. Dan aktivitas dakwah yang kita korbankan sesuatu itu menjadi aktivitas dakwah yang paling utama. Karena kita mampu mengorbankan sesuatu. Makanya dakwah itu tidak tidak langgeng seperti jalan tol gitu. Tidak ada hambatan lewat gitu saja, tidak seperti itu. Nah, di jalan-jalan itu ada rintangan dan tantangan. Nah, di sini kadangkala kita harus mengorbankan sesuatu. Nah, ketika mengorbankan itulah aktivitas dakwah itu menjadi aktivitas yang utama atau banyak keutamaannya. Imam Az-Zakarsi juga mengatakan al-amalu kullama kasura wa syaqqa kana afdalu mimma laisa kadzalik. Amalan yang makin banyak dan sulit itu lebih afdol, lebih utama daripada amalan yang tidak seperti itu. Bukan berarti kita di sini mencari-cari ya. Kita mencari-cari amalan yang sulit, kita mencari-cari rintangan, tantangan, hambatan, bukan juga seperti itu. Tetapi ketika kita melakukan suatu aktivitas, terutama aktivitas dakwah, nah ketika bertemu dengan pengorbanan yang harus kita lakukan, dan kita mau mengorbankan itu, maka amalan ini menjadi amalan yang lebih afdol, insya Allah. Dan yang ketiga, poin yang perlu kita miliki dalam rangka untuk mewujudkan sikap pengorbanan, kita memerlukan sikap zuhud. Ya. Jadi kita akan kikir, akan pelit terhadap waktu. Kita akan kikir, kita akan pelit terhadap tenaga. Bahkan kita kikir dan pelit terhadap harta kita untuk kita dakwahkan, untuk kita infakkan, untuk kita sumbangkan terhadap dakwah. Kenapa ini semua terjadi? Kita tidak mau menyisikan waktu, kita tidak mau menyisikan tenaga, bahkan kadang tenaga-tenaga sisa, infaknya harta juga harta, infak-infak yang sisa gitu. Kenapa? Karena berpangkal dari hilangnya zuhud, sirnanya zuhud, atau tidak adanya zuhud dalam dada kita semua. Apa yang dimaksud dengan hilangnya zuhud ini? Sebagaimana tadi dari awal kita sampaikan, menyelinap rasa percaya yang mutlak terhadap segala kenikmatan yang ada pada makhluk. Jadi kita berpegang kepada makhluk. Hilang rasa percaya kita, hilang rasa keyakinan kita, ya, berpaling dari ridha Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah sikap seperti ini, maka sudah hilanglah zuhud itu. Maka zuhud itu bukan berarti mengasingkan dunia. Bukan berarti kita lari dari dunia, bukan. Tetapi jangan sampai kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita masih bersandar kepada ciptaan-ciptaan Allah, bersandar kepada makhluk-makhluknya Allah, berarti tidak memiliki sikap zuhud. Yang membuat kita itu pelit terhadap waktu, tenaga, dan harta, ya karena nggak ada sikap zuhud. Masih hitung-hitungan gitu. Oh, saya kan sudah mengorbankan waktu. Yang lain lagi dong. Wah, saya kan sudah mengorbankan tenaga. Ya, yang lain lagi dong. Ini kan orang lain belum gitu. Nah, berarti sudah hitung-hitungan itu. Kalau sudah hitung-hitungan, dia di dalam hatinya berarti sudah eh, mulai menyelinap rasa hilangnya zuhud tadi. Nauzubillah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis, dalam satu riwayat, bagaimana Rasulullah SAW pernah memberi pesan kepada Ibnu Umar agar ia memilih salah satu di antara dua sikap saat di dunia ini. Nah, jadi kita boleh pilih nih. Kita mau sikap yang pertama atau sikap yang kedua. Dua-duanya boleh dipilih.
tapi harus salah satu gitu. Apa sikap pertama? Orang beriman harus menempatkan dirinya di dunia seperti orang asing. Hatinya tidak terpaut, ia sekedar bermukim untuk memenuhi bekal dalam rangka pulang ke negeri akhirat. Ini sikap pertama. Kalau menjadi orang asing, al-ghuraba, nah ini pilihan yang mantap. Atau sikap yang kedua, orang beriman itu harus menempatkan dirinya di dunia seperti musafir yang tidak pernah bermukim. Ia hanya berjalan melewati tempat-tempat hingga berhenti di gerbang akhirat. Nah, sikap kedua ini seperti istilahnya itu abirus sabil. Abirus sabil ini kan pengembara. Silakan pilih. Kalau kita mau memilih salah satu di antara dua sikap ini, maka itu sudah sangat luar biasa. Sikap zuhud ada di tangan kita. Mau menjadi al-ghuraba, orang asing, atau mau menjadi abirus sabil, pengembara. Nah, siapa saja yang memilih salah satu dari dua sikap tersebut, maka akan jauh dari keinginan dia untuk memperkaya diri dengan perhiasan dunia. Masya Allah. Ini luar biasa, nasihat yang sangat penting bagi kita, ya orang yang beriman, termasuk juga bagi para pengemban dakwah. Kita hanya sekedarnya bermukim full bekal, lalu kita siap menuju negeri akhirat. Kita juga sekedar lewat, amirus sabil, musafir, tidak pernah mungkin melewati tempat hingga berhenti di gerbang akhirat. Semoga kita bisa memilih salah satu di antara dua ini. Wah, lebih enak lagi milih dua-duanya, Ustadz. Wah, luar biasa. Sudahlah orang asing, musafir lagi. Sudahlah guroba, ya abirus sabil. Insya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka balasan pengorbanan terhadap dakwah, ya, itu tentu pahala yang melimpah. Walladzina hajaru fi sabilillah summa qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasanan. Wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, orang-orang yang melarikan diri dari kemaksiatan menuju ketaatan, orang-orang yang daripada kegelapan menuju terang benderang, kemudian mereka dibunuh atau mereka meninggal atau mereka menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan, maka Allah berikan mereka rezeki yang sangat-sangat luar biasa, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Nah, rezeki yang baik itu adalah surga. Tentu orang dapat surga kalau dia mendapatkan pahala yang melimpah. Nah, tentu balasan pengorbanan ini adalah pahala yang melimpah. Wa minan nas may yasri nafsahu btigha amardatillah wallahu raufum bil ibad. Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari ridha Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Jadi jadikanlah diri kita itu orang-orang yang mau mengorbankan diri dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pengorbanan, umat akan terhinakan. Dalam hadis yang sangat panjang, ini juga sudah sangat dikenal oleh kita hadis ini. Ya. Yusikul umam, berbagai bangsa itu hampir-hampir antada'a alaikum, memanggil ya. Kama tada'al akalah illa qas'atiha. Yang mana mereka saling memanggil untuk melawan kalian, sebagaimana orang-orang saling memanggil untuk menyantap hidangan mereka. Maka salah seorang bertanya, faqala qailun wa min qillatin nahnu yauma izin. Apakah saat itu kami sedikit ya Rasulullah? Qala Rasulullah menjawab, bal, betul. Antum yauma izin kasirun. Oh, tidak ya. Bal tidak. Antum yauma izin kasirun. Kalian pada hari itu jumlahnya banyak, tidak sedikit. Walakinnakum husaun ka husa'is sail. Tetapi kalian ibarat buih di lautan. Walayan si anallahu, dan sungguh Allah telah mencabut min suduri, dari dada, dari hati aduwikum, musuh-musuh kalian, al mahabbah minkum. Jadi telah dicabut ketakutan, kegentaran dari dada-dada musuh kalian terhadap kalian.
Wala yakzifanallah fi qulubikum alwahan. Nah, ini dia. Sementara ya, di hati kalian Allah tanamkan apa? Alwahan. Penyakit wahan. Jadi di musuh Allah cabut rasa takut meskipun jumlah kita banyak. Nah, pada diri kita Allah tanamkan wahan. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahan. Ya, maka di antara mereka yang bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu wahan?" Hubbu dunya wa karahiyatul maut. Ya, jadi apa itu wahan ya Rasulullah? Cinta dan dunia dan benci kematian. Jadi kalau kita hilang zuhud, kalau kita cinta kepada dunia, bahkan kita takut atau benci kematian, yang padahal kematian itu pasti akan mendatangi kita. Jadi kalau kita tidak mau zuhud karena cinta dunia, artinya kita tidak mau berkorban, maka umat Islam akan terhinakan. Jadi rebutan musuh. Maka wajar hari ini kita terjajah. Karena kita sudah hilang sikap zuhud, hilang pula pengorbanan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ingatlah Islam senantiasa menunggu pengorbanan setiap muslim. Tegaknya Islam pada masa lalu dalam wujud daulah Islam di Madinah telah menguras begitu banyak keringat, air mata, bahkan darah kaum muslimin. Menyita juga banyak harta dan mengorbankan banyak jiwa. Maka perjuangan untuk tegaknya kehidupan Islam itu perlu pengorbanan yang sama, yang semisal sebagaimana generasi muslim pada masa lalu. Jelas Islam membutuhkan pengorbanan kita, semakin banyak berkorban, tentu semakin dekat dengan kemenangan. Dan jauhkan diri dari sikap apa? Sikap merasa sudah banyak berkorban. Saya sudah melakukan ini Ustadz, mungkin yang lain lagi. Bahwa saya kan sudah paling banyak berkorban ini. Berarti istirahat dulu lah. Nah ini sikap-sikap yang harus kita jauhkan. Ya, apakah dengan pengorbanan kita itu kemenangan akan datang? Apakah dengan pengorbanan yang kita berikan maka sudah jadi amal soleh bagi kita? Ya belum tentu. Apalagi kalau dituntut keikhlasan. Nah sikap merasa sudah banyak berkorban inilah yang harus kita jauhkan. Sikap merasa banyak korban karena telah menjadi pengemban dakwah. Merasa sudah banyak korban karena telah menjadi pengurus dalam urusan dakwah. Gitu. Apalagi sikap bahwa dakwah adalah aktivitas sampingan. Dan sikap yang sementara yang bisa kita lakukan. Nah itu harus kita jauhkan. Lebih parahnya lagi malah menjauhkan diri dari aktivitas dakwah. Sampai-sampai dia tidak lagi mau aktif berdakwah. Ketika sudah lulus kuliah, sudah menikah, punya anak, sibuk kerja, punya bisnis, dia tidak lagi mau mengorbankan urusan pekerjaan, bisnis, keluarga, dan lain sebagainya itu. Nah, ini yang harus kita jauhkan. Maka kita berharap hanya kepada Allah, kita bersyukur ya masih berada di jalan dakwah dan tidak merasa cukup sudah berkorban. Senantiasa kita memberikan pengorbanan yang terbaik. Semoga di sana terdapat amal yang utama yang bisa menjadi alasan bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa cukup kalau sudah hadir rutin kajian. Jadi nggak cukup nih hadir ngaji subuh setiap hari itu belum cukup. Harus mungkin ke kelasnya. Gitu. Jangan merasa cukup sudah infak banyak belum. Gitu. Atau sudah baca-baca buku dakwah. Itu semua belum cukup. Atau merasa sudah cukup dakwah secara minimalis. Wah ini malah lebih parah. Nauzubillah. Mungkinkah dengan pengorbanan yang minimalis, mungkinkah pengorbanan yang kecil itu Islam bisa tegak? Ya nggak mungkin. Nah, maka pengorbanan yang harus diberikan sebagaimana pengorbanan Rasulullah dan para sahabat. Kalau nggak bisa lebih ya minimal sama. Kalau nggak minimal sama kan minimal deket-deket gitulah pengorbanan itu. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan tetaplah memberi peringatan, tetaplah berdakwah karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Atas dorongan itu setiap individu tetap harus berdakwah. Jadikan dakwah merupakan amalan dalam Islam yang Allah sediakan pahala yang melimpah. Mengajak ke dalam ketaatan kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Alhasil, alasan apapun tidak bisa diterima untuk meninggalkan dakwah, apalagi jika tidak berkorban. Ya. Kalau berdakwah tidak berkorban, itu tidak mungkin. Bila kita katakan sakit sebagai bentuk
izin dari dakwah. Faktanya ada orang yang sakit lebih berat, tapi tetap mau berdakwah karena mau mengorbankan dirinya. Kita jadikan fakir atau miskin alasan untuk tidak mau berdakwah. Padahal ada orang yang miskin, tapi dia tetap mau berinfak dalam rangka mengorbankan hartanya. Ada yang bilang sibuk itu alasan untuk tidak berdakwah. Nah, tetapi masih ada orang-orang yang mau mengorbankan waktu bersama keluarganya agar ia tetap berdakwah. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita korbankan apa yang kita korbankan? Harta? Kalau nggak punya bagaimana Ustadz? Pikiran bagaimana? Tenaga dan waktu kita bagaimana? Apakah waktu kita adalah waktu terbaik? Atau jangan-jangan waktu kita waktu-waktu sisa? Nauzubillah. Atau jangan-jangan kita masih mikirin urusan keluarga kita dibandingkan urusan dakwah. Maka harus menerus kita pertanyakan pada diri kita, sudahkah kita berkorban dalam aktivitas dakwah ini atau sudah cukupkah pengorbanan kita dalam aktivitas dakwah? Insya Allah semoga kita semua menjadi pribadi yang senantiasa istiqomah ya dalam melakukan aktivitas dakwah dan senantiasa pengorbanan harus kita wujudkan untuk aktivitas dakwah ini dan jadikan pengorbanan itu adalah kenikmatan bukan kesulitan. Dan tentu saja senantiasa berdoa ya rela selalu berkorban di jalan dakwah Allah karena berkorban di jalan Allah itu adalah kenikmatan yang insya Allah balasannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah aku lu qouli hadza fastaghfirullahalazim wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.